Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 5 di modul tentang teori bilangan ya. Yang pertama tentang sifat pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli dengan negatifnya dan juga ditambah dengan bilangan 0. Jadi bilangan bulat itu tidak boleh ada pecahan di dalamnya. Bilangan bulat itu sendiri dinotasikan dengan Z, integer ya. Di sini ada sifat pembagian bilangan bulat. Jadi khusus bilangan bulat saja ini ya. Misalkan kalian punya dua bilangan bulat, A sama B. A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, A itu dikatakan habis membagi B kalau ada bilangan bulat lainnya yaitu C, sedemikian hingga B itu ternyata sama dengan A dikalikan C. Notasinya itu dengan seperti ini. A ada pagarnya B, itu namanya A habis membagi B jika B sama dengan A dikalikan C. C-nya itu juga merupakan bilangan bulat. Contohnya 4 habis membagi 12. Kenapa? Karena 12 dibagi 4 itu kan ada hasilnya yaitu 3 dan 3 itu adalah bilangan bulat. Atau kalau kita tuliskan 12 itu sama dengan 4 dikalikan 3. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Kemudian 4 tidak habis membagi 23. Kenapa? Karena 23 dibagi 4 itu sama dengan 5,75. Nah, 5,75 ini bukan merupakan bilangan bulat. Jadi, ini adalah sifat pembagian yang habis membagi ya. Misalkan yang lainnya, 2 itu habis membagi 20. Kenapa? Karena 20 ya dibagi 2 itu kan sama dengan 10. Atau 20 itu sama dengan 2 kali 10. Ini bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat. Jadi 2 ini merupakan A, ya ini merupakan B-nya. A habis membagi B sedemikian hingga B itu sama dengan A dikalikan C. Nah, kemudian di sini ada pembagi bersama terbesar. Misalkan ada dua bilangan bulat tidak 0, A dan B. Pembagi bersama terbesar kita namakan di sini PBB, atau kalau kalian punya rujukan lain, buku bahasa Inggris, itu dikatakan greatest common divisor atau GCD dari A dan B itu adalah bilangan bulat yang terbesar. Yang terbesar ini ya. Kita namakan dia D, sedemikian hingga D itu habis membagi A, dia juga habis membagi B. Tadi kan ada dua bilangan, A sama B. Ya, D itu dikatakan pembagi terbesarnya A sama B kalau D itu habis membagi A, dia juga membagi B. Tetapi di sini dia adalah yang terbesar ya. Nah, kalau kalian bisa menemukan D yang seperti itu, kita notasikan PBB dari A sama B itu adalah D. Contohnya, faktor pembagi dari 45. Kalian cari faktornya. 1 itu kan membagi 45, 3 juga. 5 juga habis membagi 45 ya. 9, 15, dan 45 itu sendiri pastinya. Kemudian faktor pembagi dari 36. Ada 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Nah, sekarang kalian lihat. Dari faktor pembagi 45 dan 36 yang sama apa aja? Yang sama 1. Kemudian sama-sama punya 3. Kemudian ada 9. Sudah ya, selesai, tidak ada lagi. Nah, dari 1, 3, sama 9, yang paling besar yang mana? Yang paling besar itu adalah 9. Jadi PBB-nya dari 45 dan 36 itu adalah 9. Kita ambil yang terbesar. Kalau dulu di SD, kalian diajari mencari PBB itu yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Jadi ada 36 sama 45 tadi soalnya ya. 36 itu kita cari bilangan primanya. Yang perkaliannya sama dengan 36,
itu bilangan primanya 2, sisanya adalah 18. Kemudian dipecah lagi gini ya. Ini 2 dikalikan dengan 9. 9 dipecah lagi jadi 3 sama 3. Nah, 45 bilangan primanya apa? 45 itu 5 dikalikan 9. Kemudian yang 9 dibagi 2 lagi. Bilangan primanya yaitu 3 dikalikan 3. Setelah itu ditulis gini dulu ya. 36 itu sama dengan 2 kuadrat dikalikan 3 kuadrat. Kalau 45 ini kan ada 3-nya ada 2. Berarti 3 kuadrat dikalikan 5. PBB dari 36 dan 45 itu adalah yang dimiliki oleh 45 dan 36. Yang sama itu kan yang 3, mereka sama-sama punya 3. Dan kebetulan 3-nya itu pangkatnya sama-sama kuadrat ya. Berarti PBB-nya 3 kuadrat atau sama dengan 9. Nah, ini caranya kalian waktu di SD. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi untuk mencari PBB, tapi sebelum itu kita belajar dulu tentang teorema Euclid. Teorema Euclid itu mengatakan misalkan ada 2 bilangan M sama N ya. M itu kalau dibagi dengan N, maka ada 2 bilangan bulat yang lainnya yaitu Q dan R, sedemikian hingga untuk semua bilangan bulat M ya. Berapapun bilangan bulatnya, ketika dia dibagi N, kita bisa menuliskan M itu sama dengan NQ ditambahkan R. Dengan syarat R ya, R itu di antara 0 sampai N. Pembaginya ya. Nah, di sini Q itu adalah hasil bagi, quotient namanya, sedangkan R itu adalah remainder atau sisanya. Contohnya, kalau 23 dibagi sama 4, ya, 23 dibagi 4. Hasilnya berapa yang terbesar? Itu kan kira-kira berarti 20 ya, 20 dibagi 4, 5. Ya kan, 4 dikalikan 5, itu kan sama dengan 20. Kan, 20 ketika ditambahkan 3 itu sama dengan 23. Ini sehingga 23 itu bisa kita tuliskan sebagai 4 dikalikan 5 ditambah 3. Ingat ya, yang namanya sisa yang belakang ini, sisanya itu harus ya, 3 itu harus lebih besar sama dengan 0, harus positif ya sisanya itu, atau 0. Dan dia itu harus kurang dari pembaginya. Pembaginya tadi berapa? Pembaginya tadi yaitu 4. Jadi dia harus kurang dari 4. Nggak boleh kalian menuliskan 23 itu sama dengan misalkan ya 4 dikalikan 4 ya, ditambah 4 kali 4 16 ditambah 7 gini ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena di sini pembaginya adalah 4, sisanya itu 7, itu nggak boleh. Jadi menuliskan sisanya itu harus kurang dari pembaginya, dan itu pasti cuma ada satu bentuknya, yaitu yang ini. Nggak mungkin ada yang lainnya. Contoh lainnya, min 22 ya, kalau dibagi sama 3, dia itu hasil baginya min 8, sisanya itu 2. Jadi kalau ditulis min 22 itu sama dengan 3 dikalikan min 8 plus 2. Ya. Nah, di sini min 22 itu sebenarnya kan bisa ditulis 3 dikalikan min 7 plus min 1, ini ya maksudnya ya. 3 dikalikan min 7 ditambah 1. Tetapi ini salah. Kenapa? Kalian lihat di sini R sisanya ya, bahwa sisa itu harus positif dan kurang dari N. Di sini sisanya itu min 1 negatif. Jadi nggak boleh pakai penulisan yang 3 dikali min 7 ini. Harus 3 dikalikan min 8 ditambah 2. Contoh yang lainnya, misalkan saya punya 39 ya dibagi dengan 5. Kalau kita tulis
39 itu sama dengan 5 dikalikan berapa ditambah berapa tuh ya. Nah 39 kalau dibagi 5 itu berapa? Berarti kan sekitar 7 ya, karena 7 dikalikan 5 itu kan 35. Berarti 5 dikalikan 7 35, biar jadi 39 harus ditambah berapa? Ditambah 4 gitu. Jadi ini adalah hasil baginya. Ini namanya hasil bagi atau quotient tadi ya. Yang ini adalah sisanya. Nah ini benar karena sisanya positif dan kurang dari 5. Contoh lain yang negatif. Kalau min 39 dibagi 5 hasilnya berapa? Ya min 39 itu sama dengan 5 dikali berapa ditambah berapa ya. Nah ingat kalau dia itu positif berarti 5 kali 7 ditambah 4 tadi ya. Kalau min itu kita berarti ambil yang lebih atas. Kalau kita ambilnya min 7 ya, 5 dikalikan min 7 itu min 35. Biar jadi min 39 berarti kan harus ditambahkan min lagi yaitu min 4. Padahal sisa min 4 ini nggak boleh. Kalau positifnya tadi 7 berarti kalau negatifnya itu berarti ambil min 8 gitu. 5 dikalikan min 8 yaitu min 40. Biar jadi min 39, min 40 itu harus ditambah berapa? Harus ditambahkan 1 sehingga di sini sisanya 1. Kalau ini kan sisanya berarti positif dan dia kurang dari 5. Ini adalah penulisan yang benar. Jadi kalau kalian menggunakan min 7 itu nggak boleh. Nah di sini kelihatan ya perbedaannya. Kalau dia itu positif itu 5 kali 7 ditambahkan 4. Nah tetapi kalau saya ganti negatif dia itu 5 dikali min 8 atasnya ditambah 1.